Kita angkat Amin. pujian. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmatmu. Katakan ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmatmu. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Mari naikkan pujian ini dari dasar hati kita. Kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan selangkah di depan kita maut. Kita sudah tinggalkan tahun 2024. Kita sudah masuk di tahun 2025. Kita tahu penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ku ada sebab anugerahmu. Ya dalam masih. Ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmatmu. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Kiara lama sikina lama kuria takaya lama se. Kiara nama lama lama se. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kita mau berdoa biar Tuhan memimpin ibadah kita. Dan biar Roh Kudus ambil alih ibadah kita dari pertama hingga akhirnya. Biar Pak Hendra bawa kita di dalam doa pembukaan. Pak Hendra bawa kita dalam doa pembukaan. Doa. Bapa kami di dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini, malam, kiranya Engkau berkati ibadah kami Tuhan, ya. Karena Tuhan, biarlah ibadah kami benar-benar dengan banyak orang. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, Roh Kudus-Mu melindungi kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih semuanya Tuhan. Dan mengancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Yesus. masyarakat dalam tangan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita.
Waktu kita susah senang, dia tetap ada bersama dengan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari sebut nama yang berkuasa. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari sebut nama yang berkuasa. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan dengan iman. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hanya Yesus yang dapat menghibur kita. Amin. Kita tidak sendiri. Tapi ada Tuhan yang selalu menjadi sahabat dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Karena bahwa benar dia Bapa yang baik dan sangat baik dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan pujian ini. Katakan ku naikkan syukur. Saya minta semua angkat tangan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri Tuhan. Buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada yang membawa firman Tuhan, Ibu Elia Esther. Ya, Shalom ya, terima kasih untuk Bu Messi, pujiannya luar Ya biasa ya. Ibu. Oke, saat ini saya akan sampaikan tentang kemuliaan bagi Tuhan. Sebetulnya ini tema waktu saya Natalan ya. Kemuliaan bagi Tuhan. Waktu itu saya bagikan kepada hamba Tuhan yang lain. Tapi saya juga ingin menyampaikan karena saya memberikan tema ini kemuliaan bagi Tuhan. Jadi porsinya saya yang akan saya sampaikan saat ini tentang kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saat ini kita lihat di 1 Korintus 15 ya ayat 23 dikatakan apa di sini? Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, nah dulu di sini ayat 22-nya karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuannya dengan Kristus. Jadi kita ini termasuk anak buah sulung Tuhan ya, yang hidup di mata Tuhan karena diatur putih, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Pusatnya kita kepada Kristus ya, sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bagaimana untuk menjadi miliknya waktu kedatangan Tuhan ini? Sudahkah kita ini benar-benar kemuliaan itu hanya untuk Dia? Sudahkah kemuliaan ini memang hanya Dia di atas segala-galanya? Jadi nggak ada yang dikatakan semua ini karena aku dan aku tidak. Semua ini karena untuk kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil, ada rencana Tuhan untuk meninggikan Dia, untuk menyanjung Dia. Sampai kita dipromosikan bukan karena kita, itu semua karena Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau. Bagaimana belajar mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan ini. Ya, seringkali ada orang tak kabur. Apalagi kalau sampai udah dipromosikan, dicari banyak orang, lupa diri bahwa itu yang mengangkat adalah Tuhan, bukan kita. Kita hanya sebagai alat yang tidak berarti Tuhan pakai untuk menyambung lidahnya menyampaikan kabar baik. Nah, di sini kita juga harus sadar diri. Kalau kita nggak sadar diri, kita jadi tinggi hati, kita jadi sombong. Jadi kalau kita ada, tidak ada, kita mengucap syukur semua bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, disinilah kita. Jadi tidak pakai cara ukuran kita, tapi bagaimana cara memakai ukurannya Tuhan. Nah, di sini. Makanya di sini ya puji Tuhan dihidupkan kembali di dalam Kristus ya. Di dalam Kristus ada kehidupan. Karena kalau diikuti di dalam Adam kita ada kematian rohani kita ya. Nah, makanya Kristus dihidupkan ya. Di dalam Kristus ada kehidupan. Disebutnya apa? Kristus sebagai buah sulung. Nah, di sini kita harus fokus kepada buah sulung kita yaitu Yesus Kristus ya. Nah, di sini. Nah, kenapa kita harus sadar? Kalau kita nggak sadar, kita terlena. Di mana kita diberkati,
di mana kita kelimpahan, kita lupa diri. Ini semua karena aku, ini semua karena kehebatanku, ini semua karena kepintaranku, sehingga aku berhasil. Bukan itu. Ini semua bagi kemuliaan Tuhan. Kalau aku diberkati Tuhan, semua karena untuk Engkau Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Jadi semuanya untuk Tuhan, ya. Kalau saya itu terus terang, saya orangnya nggak pernah GR. Ada, tidak ada, saya selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita sehat, kita sakit, tetap kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena saya percaya diizinkan sakit ada rencana Tuhan yang lebih mulia. Ya, Tuhan sedang menguji, ya, apakah engkau mau enaknya saja, tapi engkau tidak mau dia menderita. Kalau kita bisa menderita mengucap syukur, itu mulia di mata Tuhan. Ya, maka ada waktu dan saatnya Tuhan akan dibebaskan, maka kita akan menjadi saksinya Kristus. Nah, di sini ya, jadi mari saat ini memasuki tahun 2025 ini sudah dilupakan tahun 2024 ini. Kembali saat ini untuk pembaharuan diri. Makanya saat ini kita harus sadar diri. Kalau kita nggak sadar diri, kita kemablasan. Akhirnya kita bukan meninggikan Tuhan, meninggikan diri kita sendiri. Hati-hati. Kita lihat saat ini di sebentar ya. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 36 sampai dengan 37. Di sini dikatakan apa? Ya, 36 sampai 37. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Nah, di sini kita harus sadar kalau kita punya kemampuan, punya marifat, ya, punya kita sebagai mampu di dalam rohani, ya, mampu di dalam bersafaat, kita mampu di dalam talenta kita, ya. Kita harus sadar ini semua kembalikan untuk kemuliaan namamu Tuhan. Kalau aku diberikan talenta, kalau aku diberikan Bapak lebih daripada yang lain, semua bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tinggikan dia di atas segala-gala yang ada di bumi ini. Kita ini tidak ada untuk meninggikan diri, tapi biarlah Tuhan yang harus kita tinggikan. Kita semakin rendah, tetapi Tuhan semakin ditinggikan. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka di sini katakan, ya, di ayat 36, atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Enggak ada. Firman itu datangnya semua daripada Tuhan, bukan dari diri kita. Bukan sok kita hebatnya, bukan sok kita rohaninya. Itu semua datang daripada firman Allah. Bagaimana kita kupas, maka ilham Allah akan bekerja dengan cara hikmat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga firman yang satu ayat ini bisa dibedah menjadi banyak apa isi-isi berbobotnya ini. Kenapa? Karena Tuhan juga yang mengerjakan kita. Bukan karena kehebatan kepintaran kita. Kita ini tidak ada apa-apanya, ya. Tapi di sinilah Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya. Maka di sini kita harus sadar diri, ya. Maka di sini katakan apa, ya? Nah, di sini atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Tidak. Firman datang kepada semua yang ada di dunia ini. Bagaimanakah bisa menerima firman ini? Bagaimanakah untuk bisa dilaksanakan? Bagaimanakah firman ini untuk dihormati? Bagaimanakah firman ini untuk ditaati? Ini yang Tuhan mau. Bukan menjadi pemberontak, bukan menjadi apa bersungut-sungut, bukan itu. Tapi bagaimana firman ini? Ya, di sini atau hanya kepada kamu saja kah firman itu telah datang? Tidak. Firman akan menegur kepada pribadi lepas pribadi. Cuman bagaimana untuk bisa menerima? Bagaimana untuk bisa lega? Itu ada orang yang tidak bisa menerima. Kalau kita bisa menerima dan kita bisa ditegur, puji Tuhan. Tuhan terima kasih. Ini untuk aku Tuhan. Berarti aku memang ada kurang di sini. Terima kasih Tuhan, aku dikuatkan kembali oleh firman. Ini yang Tuhan katakan, engkau hamba di hadapanku, engkau mau ditegur. Kenapa? Firman ini adalah Allah sendiri yang mau berkata-kata dengan kita. Karena dikatakan apa? Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah yang mengilhami dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk mencerminkan gambaran Allah sehingga tidak menjadi batu sandungan. Ya, jangan sampai ada orang baik tapi promosikan diri sendiri, itu gagal di mata Tuhan, nggak ada penilaiannya. Biarlah promosi itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Mungkin kita dicemooh, mungkin kita difitnah, mungkin kita dikatain karena orang iri sama kita. Puji Tuhan.
jangan balas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Kembalikan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Aku ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan ya. Maka di sini katakan apa? Ayat 37, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar diri. Kalau engkau dibacakan sebagai nabi, mengucap syukur. Kita punya kepekaan, kita punya karunia ya untuk berkata-kata. Mengucap syukur sama Tuhan. Nggak ada yang dibanggakan. Kalau Tuhan nggak memberikan karunia kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Ya, makanya saya kasih temanya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala sesuatu yang ada di rumah, yang ada di dalam anak, yang ada di dalam suami istri, ya, semua yang ada seisi rumah itu semua bagi Tuhan. Karena Tuhan yang menyediakan sesuatu yang melengkapinya. Amin. Dengan cara yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Itulah Tuhan yang ajaib. Maka di sini dikatakan apa itu ya Putu? Ya, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar diri. Ya, jangan nih, karena aku nih, begini begono. Enggak. Kalau Tuhan tidak bekerja, tetap tidak ada reaksi. Kenapa ada reaksi? Karena Tuhan turut bekerja. Amin. Nah ini, ya. Nah kemarin waktu di rumah saya pembukaan di rumah apa tahun baru kita puji sembah di rumah. Tuhan katakan, saya harus diam, Tuhan mau bergerak sendiri, silakan Tuhan. Saudara, waktu kita puji sembah, Tuhan bekerja dengan sendirinya. Mereka dilawat, mereka bisa pelepasan sendiri, mereka bisa nangis, bisa tersungkur. Itu bukan saya, karena dia hadir ke rumah saya. Kenapa? Karena saya rindu. Engkau ada bersamaku Tuhan. Tahun 2025 ini Tuhan. Aku ada bersamamu Tuhan. Nah ini, jadi kembalikan Tuhan terima kasih. Engkau telah hadir dalam kehidupanku Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Nah ini yang Tuhan kehendaki saudara. Ya, jadi kita harus sadar diri kalau saudara dikasih karunia segala sesuatunya itu kemurahan Tuhan. Tuhan mempercayakan lebih banyak dan lebih dahsyat lagi. Tapi bagaimana kita ini? Kalau sudah diberikan karunia Nabi, dikasihkan rohaninya, apakah kita mau sombong, mau membanggakan diri sendiri? Tidak ada yang perlu dibanggakan. Banggalah kita kalau Tuhan mengenal nama kita. Amin, saudara. Itulah bangga. Kalau nama kita tercatat di surga, kita boleh bangga. Jangan bangga karena kita ditinggikan manusia. Ya, sekarang manusia bisa memuji, mengagumi kita. Besok bisa membenci kita, bisa nggak suka sama kita. Kenapa? Karena ada fitnahan, ada intimidasi. Itulah manusia terbatas, otaknya terbatas. Ya, baru kita katakan baik-baik. Karena pengaruh omongan orang lain. Oh iya, dia orang tuh nggak benar. Pengaruhnya sangat kuat sekali. Itulah dunia. Dunia selalu ingin mencuri damai sejahtera. Dunia ingin selalu memecah belah. Tapi kalau kita kental, kita kuat dengan Tuhan, kita akan jadi pemenang. Amin. Kalau memang kita ada gempuran, kalau kita memang sedang di pojokan, puji Tuhan. Kalau kita sedang di pojokan, berarti Tuhan akan meninggikan kita karena level lebih tinggi lagi. Amin, saudara. Bukan kayak itu. Ya, Tuhan menguji dalam segala hal. Nah, di sini jadi kalau sudah diberikan rohani yang lebih dari yang lain, puji Tuhan ya, bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Ini semua karena perintah Tuhan. Si A jadi nabi, si B jadi pengajar, si C jadi eh, gembala ya. Terus itu semua masing-masing punya karunia. Ada nggak yang diirikan? Nggak ada. Tapi bagaimana untuk dibagikan? Bagaimana untuk mengisi dalam kekosongan di antara mereka? Sehingga saling melengkapi ini semua. Ini yang Tuhan mau. Ya, dan di sini. Nah, inilah yang Firman katakan ya. Nah, kemudian lagi di sini kita memang Tuhan katakan kita harus sadar diri, kemudian lihat ya apa yang Tuhan minta juga kepada kita di Efesus 1. Efesus 1 Efesus 1 kita lihat di ayat 4 ya. Di ayat 4 dikatakan 4 di sini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lihat saudara, dahsyat banget ya. Kita sejak dikandung oleh ibu, Tuhan sudah menentukannya. Tuhan sudah memilih kita. Nah, bagaimana saat ini kita?
untuk menjaga di dalam kekudusannya supaya tidak bercacat celah. Ya, nah di sini jaga pikiran kita, jaga telinga kita, jaga hati kita, jaga mata kita. Terutama kata-kata kita harus sempurna. Kata-kata kita tidak boleh menghakimi. Kata-kata kita tidak fitnah orang lain. Kata-kata kita nggak boleh berdusta. Kita harus apa adanya. Amin, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka di sini katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan mau kekudusan karena Dia terlalu kudus, suci dan mulia. Ya, supaya apa? Supaya tak bercacat di hadapannya. Kalau kita kudus tak bercacat, ya, inilah, ya, maka Tuhan akan kasih jempol kepada kita. Memang kalau orang benar ini banyak diusik, banyak apa? Difitnah, dikatain. Kenapa? Karena tidak semua orang rohani. Ya, makanya ada orang fasik, ada yang kompromi, biarkan aja urusan mereka. Yang penting kita meluruskan jalan Tuhan. Bagaimana? Ya, kalau kita meluruskan tapi kita nggak benar, itu juga Tuhan yang akan menghakimi kita. Makanya kita harus setuju dengan firman, sejalan, selaras, sehingga tidak ada petak umpet di hadapan Tuhan. Karena semua akan telanjang di mata Tuhan. Orang boleh ngatakin A, B, C, silakan. Tapi Tuhan melihat kualitas kita. Ini yang penting roh kita harus perkasa, amin. Jangan kita memble, jangan kita cengeng, tapi tidak Tuhan. Aku kuat bersamamu Tuhan. Biarlah namamu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Aku ini tidak ada apa-apanya. Inilah kebanggaan kita. Satu kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Maka lihat, anugerah Allah akan dicurahkan kepada kita. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya. Sehingga kita dibuat berhasil. Kembalikan lagi, Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur kalau aku bisa memasuki tahun 2025 ini. Karena anugerahmu Tuhan masih bisa dipercayakan aku untuk melangkah memasuki tahun 2025. Amin, saudara. Inilah, ya. Memang pasti saya percaya. Hamba-hamba Tuhan di sini akan menghadapi orang yang goncang-gancing begini, bogono, ya. Abaikan kuping kita harus fokus kepada firman aja. Jangan pernah kecewa. Kalau dibilang kecewa, banyak kecewanya. Tapi kalau kita abaikan, ya, itu akan lewat sesaat. Kita nggak akan sakit hati. Abaikan aja. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Karena apa? Setan akan pakai orang-orang lemah untuk mengintimidasi, ya, untuk menggosipin kita. Tapi lihat, kalau kita kuat, kita teguh, kita tidak goyah dan tidak jatuh. Lihat, ini semua Tuhan karena Engkau yang menolongku Tuhan. Sehingga kami boleh saat ini bisa membagikan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini apa yang Tuhan katakan supaya tidak bercacat celah. Kenapa kita nggak boleh bercacat celah? Tapi kenapa orang dunia kok bercacat celah Tuhan biarkan? Kenapa coba? Apa alasannya? Orang dunia bercacat celah, Tuhan abaikan, tapi kenapa kita tidak boleh bercacat celah, tapi kita harus kudus? Ini jawabannya. Coba kita lihat ya. Di Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23 dikatakannya apa? Di sini ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah di sini ya, kenapa Tuhan katakan ya, jemaat adalah tubuhnya. Dia adalah kepala. Nah kalau kita memang tubuh Kristus, benar-benar kata firman, jaga hidup kekudusan tanpa bercacat celah. Karena aku adalah kepala. Aku kepala mau mencari tubuh yang kudus. Bagaimana untuk menyatu? Ya, tapi kalau kita dipercayakan tubuh Kristus, tapi kita bercacat celah, kepala itu tidak akan mendatangi kita, tidak akan bisa menyambung. Tapi dia akan menyambung kepada orang yang kudus. Karena Tuhan tidak pernah kecewa. Ya, tidak pernah kecewa. Masih banyak orang-orang pilihan Tuhan yang setuju, yang segambar dengan dia. Makanya mari
memasuki tahun 2025 ini. Ayo, pembaharuan budi, pembaharuan pengertian, pembaharuan cara kita memandang kepada dunia. Bagaimana kita saat ini. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka di sini katakan, ya jelas sekali. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tuhan akan penuhi. Ya, penuhi dalam hal apapun yang kita butuhkan. Tuhan sediakan. Memang cara ukurannya Tuhan itu berbeda. Bagaimanakah kita bisa mengucap syukur? Kalau kita bisa mengucap syukur, keajaiban itu terjadi. Saudara, waktu kemarin saya mau Natalan terus terang dalam keadaan nol keuangan saya. Minus sama sekali. Tapi siapa yang merayakan Natal? Saya cuma berdoa sama Tuhan. Ya, kata saya, Tuhan, aku percaya segala itu. Saya merayakan Natal seberapapun saya akan usahakan. Saudara, itu lihat, berkat itu bukan dari hamba Tuhan, bukan dari orang-orang, tapi orang yang biasa yang memberkati saya. Dahsyat nggak Tuhan? Bisa mencukupkan. Dan saya bisa memberikan berkat juga kepada jemaat. Itu apakah nggak luar biasa? Makanya Tuhan katakan di sini jelas kan? Di sini dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berarti semua segala sesuatu apapun yang kau butuhkan, aku akan menyediakan tepat pada waktunya. Cuma satu hal Tuhan minta syarat. Hidup kudus dan tak bercacat celah. Ini saudara, saya sering dengar gosip ABC begini, saya nggak mau masuk ke kuping saya nggak mau dikotorin, nggak Tuhan. Aku mau meluruskan orang itu, aku mau menegur orang itu, tapi bagaimana cara menegur orang itu? Saya minta hikmat kepada Tuhan, karena kalau orang punya uang, orang kaya, nggak bisa disampaikan oleh firman, nggak bisa ditegur, tapi saya minta hikmat kepada Tuhan, bagaimana untuk meluruskan orang ini, supaya tidak salah jalan. Nah ini saudara, ya. Jadi mari, biarlah semua ini kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita ini nggak ada yang dibanggakan. Saya bangga karena Tuhan ada bersama saya, selalu saya dikuatkan, saya diberikan kemampuan, sehingga saya saat ini lagi banyak banyak apa kerjaan, tugas-tugas saya banyak ya, lagi sibuk-sibuknya. Nah, urusan urusan ya urusan mungkin pelayanan saya akan dikurangi sementara karena saya ada tugas urusan untuk anak saya, untuk urusan ini dan itu ya. Jadi inilah yang saya kerjakan. Kenapa? Tapi saya percaya di mana selesai tugas saya ada kemuliaan bagi Tuhan. Di situ Tuhan akan hadir. Apapun yang saya akan kerjakan, itu akan tuntas karena saya tidak bekerja sendiri, tapi bersama Tuhan. Amin, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki ya. Jadi ingat bahwa kita adalah tubuhnya, maka Tuhan minta jangan bercacat celah karena engkau adalah tubuhnya, aku adalah kepalanya. Jadi jangan pernah iri sama orang dunia. Kenapa sih Bu Ella orang dunia kok diberkati enteng banget ya? Dan dia kan nggak kenal Tuhan. Ya dia surganya cuma di dunia, tapi dia tidak mendapatkan surga. Tapi kalau dia bertobat sama Tuhan, mencari Tuhan, dia bisa mendapatkan surga di dunia, surga di ya, apa? Surga di nanti di akhirat juga dapat surga. Kalau dia bisa menyenangkan Tuhan. Nah, ini ya, ini yang Tuhan kehendaki. Jadi, mari saat ini ada pembaharuan yang Tuhan akan ubahkan terus sehingga kita mau segambar dengan Dia. Ya, kemudian kita lagi di Roma 11 ya. Apa yang Tuhan akan berikan kepada kita ya di Roma 11. Roma 11 ayat 33. Di sini jelas katakan apa ya? Ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Di sini ya. Di sini hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusannya. Makanya kita kadang-kadang kan punya rancangan apa, betul nggak? Coming One mungkin dulu pengen bisnis. Ternyata Tuhan panggil jadi melayani Tuhan. Apakah kepikiran nggak? Tidak toh. Sama seperti saya pun demikian. Apakah saya punya kepikir akan menjadi saksi? Saya akan menyampaikan kabar baik, firman? Nggak ada. Pikiran saya mau bisnis dan saya mau usaha. Tapi kok lain? Karena Tuhan mau menyelamatkan kehidupan saya.
Kalau saya terus ngejar dunia dan kejar dunia terus bisnis dan bisnis terus, ya kata Tuhan, engkau hilang keselamatannya. Makanya puji Tuhan kalau saudara saat ini dipanggil sama Tuhan, karena Tuhan ingin menyelamatkan yang seutuhnya, supaya nama saudara tercatat di surga. Itu alasan Tuhan. Amin. Maka di sini, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Makanya jangan pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan saya begini? Kenapa sih sampai kapan Tuhan? Nggak ada kenapa-kenapa. Puji Tuhan, Tuhan, aku mengalami Tuhan bersamamu Tuhan. Aku tetap sukacita bersamamu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Aku ini sedang diizinkan supaya saya nanti lulus ujiannya seperti Ayub. Saya diizinkan semuanya. Amin. Ya, ucap syukur ya dalam segala hal. Mungkin ada yang dibicarakan, ada yang tidak dibicarakan. Makanya jangan pernah kita protes, jangan pernah kita menghakimi. Karena orang itu caranya berbeda. Cara berpikir, cara melihat, cara menilai. Jadi jangan pernah kita menghakimi. Kenapa? Karena itulah manusia. Dasarnya ini bisa salah juga. Tapi kalau Tuhan sekali nilai tidak pernah salah. Kalau kata Tuhan salah ya salah, benar ya benar. Tapi kalau mata dunia, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu dia. Ya, jadi mari sadar diri kata Tuhan itu semua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nggak ada yang the best nomor satu. Nomor satu hanya dia di atas segala-galanya. Kita ini hanya budak yang melakukan rencana Tuhan dan kita disertai bersama dia, maka kita dimampukan di dalam menyampaikan sabdanya. Amin. Nah, ini yang Tuhan kehendaki ya. Nah, kemudian apalagi yang Tuhan katakan? Coba kita lihat lagi di sini ya. Di ayat 34-nya, di 34-nya di Roma 11 ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nah, seringkali orang itu tuh ya, eh, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nggak ada. Apakah kita bisa menasihati Tuhan? Nggak bisa. Ya justru dia penasehat yang ajaib. Yang kita membutuhkan penasehat dari dia. Yang butuhkan pertolongannya. Yang butuhkan perlindungannya. Yang butuhkan kekuatannya. Yang butuhkan penghiburnya. Hanya dari dia segala sesuatunya. Ya, maka di sini ya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Gak ada. Orang boleh merancang, nanti tahun depan bakal terjadi begini begini. Kalau Tuhan punya rancangan lain, apa kata dunia? Bisa diketawain. Coba ya, waktu datang tsunami di Aceh, adakah yang tahu? Tidak ada satupun yang tahu. Tiba-tiba tsunami besar. Iya, nggak ada. Tapi kalau yang lain mengatakan begini, Bogono, Tuhan menunjukkan, engkau bukan Tuhan. Akulah yang menentukan jalannya dunia ini. Makanya, banggalah kalau kita mengenal apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi jangan mendahului Tuhan, tapi dahulukan ya, biar Tuhan kehendak mula yang terjadi. Kalau Tuhan, kalau kita melakukan kehendak Tuhan yang terjadi, kita hanya melakukannya. Amin. Maka semuanya akan disempurnakan sama Tuhan. Maka di sini, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nggak ada. Malah kita butuh penasehat dia. Kalau kita nggak butuh, berarti kita sombong. Kalau kita tidak mau dengar firman, berarti kita merasa udah hebat. Udah segala-galanya. Tidak ada, saudara. Nggak ada yang dibanggakan. Ya. Justru kemuliaan itu hanya untuk dia. Segala sesuatunya saya pun bisa seperti ini, Tuhan. Ini semua karena ya karya pun Tuhan. Saya tahun ini hanya nama Engkau yang kutinggikan. Kalau aku dimampukan, kalau aku bisa semua ini, itu karena Engkau Tuhan, bukan karena aku. Aku hanya menjalankan tugas-tugasmu saja Tuhan Yesus. Tapi kalau aku dikasih plus-plus, aku puji Tuhan, kan mengucap syukur, hanya kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Nah ini, tinggikan dia terus, agungkan namanya, karena dia layak terima pujian. Amin. Hanya dia yang sanggup melakukan segala perkara. Nah, maka di sini katakan lagi apa? Di Mazmur 115, Mazmur 115 dikatakan apa? Ya, kita lihat. Di sini kemuliaan hanya bagi Allah. Di sini katakan ya. Ayat 14 sampai dengan 18 di sini ya. Ya, ayat 14 sampai
18. Di sini dikatakan apa? Ya, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Maksudnya apa di sini? Tuhan kata, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Tuhan akan tambah-tambahkan. Kalau saudara benar-benar hidup kudus tak bercacat, Tuhan akan tambahkan kemampuan. Ya, yang tadinya bilang, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa. Kata Tuhan, kau bisa. Aku akan tolong engkau. Ya, Tuhan, aku nggak ngerti nih cara bikin ini gimana Tuhan. Tuhan akan tambahkan kecerdikan kepandaian itu. Kenapa? Ya, selama kita memegang Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, ya Tuhan akan tambahkan segala hal. Ya, kehilangan damai sejahtera Tuhan akan tambahkan sukacitanya. Ya, itulah Tuhan kita yang ajaib. Ya, maka dengan Tuhan positif aja pikiran kita. Ya, nah di sini pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Ya, anak-anak kita akan jadi cerdak, cerdik, diberkati, ya hidupnya mulus, jalan terus, ya. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di sini diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan apa? Langit dan bumi. Nah, kenapa kita diadakan di bumi? Tuhan sedang menilik hidup kita ini. Bermakna enggak? Berarti enggak? Apa? Menjadi saksikah? Menjadi berkatkah? Tidak. Ini yang Tuhan pertanyakan kepada kita. Jadi kita hidup ini hanya transit sementara, tapi Tuhan menilai kualitas kita. Ya, tapi kan Bu Eli saya nggak melayani. Sama di rumah tangga juga itu sudah melayani. Amin. Sudah melayani untuk suami, untuk anak, untuk istri, untuk rumah, beberes ini dan itu. Nanti kalau sudah bisa dipercayakan Tuhan keluar, ya. Kemudian apa? Kita tinggal minta. Ya, kita meminta apa sama Tuhan? Disitulah kalau memang permintaanmu itu sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan akan laksanakannya. Jadi bukan minta ini kehendak kita, belum tentu Tuhan mau. Ya, nah ini kita juga harus sadar diri di sini ya. Maka di sini diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan dan bukan semua orang yang turut ke tempat suci. Di sini Tuhan tidak mau orang memuji Tuhan kalau rohnya mati. Tuhan mau memuji Tuhan, rohnya hidup yang menyala-nyala. Bukan sekedar hanya blak 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 ingin dilihat oleh manusia, tapi bagaimana kualitasmu. Kalau engkau dipercayakan sebagai worship leader, ya dipercayakan sebagai pemimpin pujian, ya apakah engkau mengandalkan suara bagus atau hatimu ya eh, ingin dipuji diagungkan, tapi bagaimana kualitas ini untuk mempersembahkan pujian ini kepada Tuhan. Ku agungkan, kau ku agungkan. Ya, kita memuji dengan berseru, roh kita juga berseru, ku agungkan. Saudara lihat hadirat Tuhan juga tuh. Kenapa? Karena Tuhan mau lihat kualitas hati kita. Mulut kita memang harus diucapkan. Ya, bukan karena suara kita bagus tapi roh kita mati. Tuhan tidak bangga, Saudara. Ya, Tuhan tidak berkenan. Maka di sini dikatakan jelas, di sini dikatakan bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan dan bukan semua orang yang turut ke tempat sunyi. Disebutnya di tempat yang sunyi, yang tidak berarti, yang tidak ada kehidupan. Tapi bagaimana orang yang ada kehidupan? Ini jawabannya di ayat 18. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Orang yang hidup rohnya, yang benar-benar menyembah, mengagungkan nama Tuhan, itulah yang Tuhan kasih jempol kepada kita. Ya, maka aku bertahta di atas pujian. Nah, bagaimana pujian itu bertahta Tuhan hadir itu di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang harus kita munculkan. Amin. Ya, saya ada beberapa lihat. Ada satu saya lihat ya di gereja saya, pemuji penyembah itu wanita ya. Saya tahu wanita itu dengan roh memuji Tuhan. Ya, udah suaranya bagus dan rohnya juga bagus. Wah, ini orang berkualitas. Saya bilang, nggak heran sama Tuhan dipromosikan karena rohnya dia menyembah Tuhan. Tapi ada juga ya memuji menyembah Tuhan. Saya nangkap dia tidak untuk menyembah di dalam roh kebenaran, tapi dia ingin dinilai kualitas suaranya aja. Manusia bisa menilai, apalagi Tuhan, saudara.
Betul? Nah, di sini. Jadi mari, Tuhan memasuki tahun 2025 ini akan ada pembaharuan daripada Tuhan. Ya, mari masuk lebih melekat lagi bersama Tuhan. Nah, di sini ini yang Tuhan kehendaki, ya. Maka engkau akan ada kehidupan. Ya, jangan seperti orang dunia. Kita harus berdampak dan berbeda. Bahwa kita ini anak kerajaan surga. Ke dunia hanya transit sementara, tapi nanti kita akan kembali kepada Bapa di surga dan akan membawa tanggung jawab kita bagaimana selama kehidupan kita ini. Ya, amin. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita lagi di sini. Nah, apalagi ya. Nah, kemudian di ayat ya masih di Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Apa yang Tuhan katakan di sini? Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan. Amin. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Mereka tidak mengerti bangsa yang lain. Di mana Allah mereka? Mereka tidak mengenal Allahnya. Bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Ada dalam hati kita, tidak jauh Tuhan. Tuhan hanya sebatas doa. Ya, ada di mulut kita, ada dalam hati kita. Ya, bagaimana kita melekat sama Tuhan. Makanya di sini bangsa di sini, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Mereka tidak mengenal Allah yang benarnya. Makanya kita bersyukur kalau kita mengenal Allah yang benar. Tapi bukan menjadi satu kebanggaan, kesombongan. Tapi mari bagikan kepada orang yang tidak mengenal. Amin. Supaya mereka juga mengenal namanya. Nah, kemudian di sini katakan lagi apa? Ya, kemudian ayat 3, Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, di sini. Tuhan mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, gagallah semua pekerjaan kita di mata Tuhan. Belum tentu Tuhan suruh dalam segala hal. Amin, saudara. Nah, kita belajar saat ini. Untuk merenung, untuk bergerak Tuhan. Tuhan silakan kau yang bergerak di depan. Aku di belakangmu Tuhan. Kalau Tuhan suruh ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan, kita ikutin ke kanan. Walaupun kita tanya, kenapa ya aku mau ke kiri kok Tuhan suruh ke kanan? Ya sudahlah ikuti. Oh ternyata di sini ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Mungkin kalau kita tetap maunya kita, siapa tahu di depan ada sesuatu, mentok akhirnya ya. Nah di sini. Maka ini yang Tuhan minta kepada kita semua. Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, dia sini. Tuhan ingin kepada kita apa yang dikehendaki Tuhan yang harus kita turuti, bukan memberontak, ya, bukan kita langsung ngomel, bukan kita langsung tersinggung. Untuk firman tuh nembakin saya loh. Firman itu kan bukan bukan kita bukannya kita memberontak kepada firman, tapi kita merenungkan, iya benar Tuhan, ini firman menguatkan saya. Terima kasih Tuhan. Saya lebih suka ditegur sama firman. Ya kenapa? Karena buat saya jadi ada kekuatan yang baru itu ya. Nah di sini terus terang selama sekian saya hidup gak ada yang dibanggakan ya. Saya punya suami satu, punya anak, banggalah semua sudah lengkap ya sama Tuhan lengkapi saya. Tapi tetap namanya manusia ini ya ada kelemahan. Tapi kalau kita kelemahan kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan saudara. Walaupun sesibuk apapun, secapek apapun, tetap Tuhan memampukan kita. Sehingga tetap kita kuat dan kita bisa melaksanakannya dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, maka di sini dikatakan apa yang Tuhan kehendaki. Coba lihat di sini ya. Roma 11 dikatakan apa? Ya. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki kepada kita. Ya. Kita harus sadar diri. Kenapa harus sadar diri? Karena inilah jawabannya di Roma 11 ayat 36. Ya, inilah kuncinya kepada kita dikatakan apa? Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini jelas Tuhan katakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan dari Dia juga kita diberikan kasih karunia ya dan kepada Dia juga berkat datangnya dari Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, dahsyatnya ya. Kita punya rumah dari Dia. Kita punya makan dari Dia juga. Tuhan, aku mengucap syukur. Tuhan, aku diberi seperti ini karena Engkau juga Tuhan. Jadi semua ini punya Tuhan.
kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, Tuhan, terima kasih aku tidur dengan nyenyak, Tuhan. Kemuliaan-Mu semakin besar, Tuhan. Aku mengucap syukur. Amin. Kalau kita nggak bisa tidur, berarti Tuhan suruh berdoa. Kita terus berdoa, saudara. Nah ini, ya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, ya. Satu ayat lagi, kuncinya yang Tuhan berikan kepada kita, di sini, ya. Dikatakan apa? Di Filipi 4. Ini yang terakhir ya, di Filipi 4 dikatakan apa? Filipi 4 ayat 8 dikatakan apa di sini? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini kuncinya. Pikirkanlah semua ini. Ya, hidup kita ini dikatakan apa di sini? Ya, saudara, semua yang benar. Pikirkan, sudahkah benar hidup kita? Ya, kalau kita masih curang sama orang, masih main akal-akalan, hati-hati, belum benar di mata Tuhan. Ya, di sini semua yang mulia, ya, semua kembalikan kepada Tuhan. Tuhan kemuliaan bagimu, Tuhan. Semua yang adil, hidup kita juga harus ada keadilan. Kalau nggak adil juga salah di mata Tuhan. Ini ya, ya semua yang adil, semua yang apa? Semua yang suci. Suci hati, suci pikiran, suci mata, suci telinga, suci perkataan kita, suci hati kita ini ya. Semua yang manis ya, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi kalau kita sudah menangkap ini semuanya, lihat ini ya di sini. Yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Apakah kita tidak mau segambar dengan dia? Ya, kalau kita mau segambar dengan ya, lakukanlah kunci ini. Ya, ayat 8 ini di Filipi 4 ayat 8 ini. Ya, renungkan ini semuanya. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Sudahkah kita menjadi teladan? Sudahkah kita jadi alatnya Tuhan? Sehingga kita jadi berkat untuk orang lain. Amin. Nah, di sini aja. Jadi inilah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Maka firman nggak salah ya. Oleh dia, kepada dia, kembali juga kepada dia. Demikian juga kita nanti. Tuhan nggak lihat usia. Kalau Tuhan mau panggil pulang, usia muda, usia remaja, usia orang tua, tetap kita akan kembali kepada dia. Nah, kalau udah kembali kepada dia, kita akan diperhadapkan dengan tahta penghakiman ini. Disinilah saudara, kita harus menyadari diri hidup kita ini, ya, karena Tuhan masih memberikan kesempatan tahun ini. Ayo, tahun ini, buat indah di mata Tuhan, buat Tuhan tersenyum, buat Tuhan suka kepada kita, buat Tuhan ini terlena, sehingga kita dipeluk sama Tuhan. Dahsyat luar biasa. Amin, saudara. Jadi ini aja yang saya sampaikan, sehingga firman ini juga saya percaya jadi berkat, ya, kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Dia segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba sudah menyampaikan sabdamu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Selain menyenangkan Engkau, selain meninggikan namamu Tuhan Yesus, selain memuji bahwasanya Engkau baik untuk selama-lamanya Bapa. Engkau layak terima pujian ya Bapa. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Kau Tuhan di pihak kita. Siapa lawannya? Tidak ada Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Biarlah firman ini Bapa jadi berkat untuk yang mendengarkannya. Dan mereka mau diperbaharui oleh firman-Mu, sehingga dia akan jadi segambar serupa dengan Engkau. Hanya satu Kristus mengucap syukur, yang Kristus, haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bu Elia Esther yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Memang hari ini ya kita diberkati ya. Kita harus segala sesuatu yang kita lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan Yesus ya. Harus kita lakukan seperti itu ya. Sekalipun banyak tantangan ya dalam hidup. Jangan dipikir hamba Tuhan itu nggak ada banyak tantangan ya. Betul. Kita sudah melakukan yang benar, masih juga diomongin ya, masih juga dipersalahkan ya, apalagi masih dicemooh ya. Tapi kita nggak boleh membalas segala sesuatunya
dengan apapun ya, dengan perkataan kita yang kita jadi marah, kita jadi emosi ya, kita nggak boleh ya. Kita tetap jaga status kita harus tetap rendah hati ya. Lebih baik kita maaf kata ya, tinggalkan teman yang seperti itu ya, karena itu nggak akan bisa membuat jadi berkat buat hidup kita, bahkan akan menjadi sandungan, bahkan menjadi penghambat kita untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Karena tadi dikatakan kita ini harus sadar diri juga ya, nggak ada yang sempurna di dunia ini manusia ya, sekalipun dia punya jabatan tinggi ataupun hamba Tuhan yang terkenal ya, kalau kita tidak bisa hidup kudus ya, tidak bisa menjaga tubuh kita ya, dan tetap bercacat celah ya, itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Amin ya. Kan ada sebuah pujian yang mengatakan kemuliaan lebih dari hidup, kemuliaanmu lebih dari hidup. Amin ya. Kemuliaan Tuhan itu lebih dari hidup ya. Memang ikut Tuhan Yesus itu kan dikatakan di Lukas ya, pikul salib, sangkal diri ya. Nggak mudah ikut Tuhan Yesus, emang enak ya. Kita harus berani ya melewati tantangan yang ada ya. Saya percaya sampai sekarang kita masih mengalami hal seperti itu ya, karena saya percaya di Matius itu berbahagialah orang yang dianiaya karena aku ya. Memang nggak mudah ikut Yesus itu, banyak tantangan, banyak cemooh ya. Kita sudah lakukan yang terbaik, tapi masih ada orang yang nggak suka ya. Saya ngambil pusing ya. Saya yang penting ya sudah, kalau gitu Tuhan nggak mau tempatkan saya di situ, ya udah kita cari tempat yang lain, yang Tuhan pasti akan tunjukkan tempat yang benar-benar yang benar gitu loh, yang Tuhan kenal gitu. Kita lakukan seperti itu aja. Jangan kita balas orang jahat, kita balas jahat, orang ngatain gitu balas ngatain. Wah, itu namanya kita masih belum bertobat ya, masih belum jadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Saya nggak ambil pusing, tapi yang penting kita benar di hadapan Tuhan, itu aja ya. Kita lakukan yang terbaik, segala sesuatu yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus, tidak ada yang lain, karena dia satu-satunya owner. Berkat Tuhan, segala sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita, masa depan yang penuh dengan harapan yang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Saya doa juga buat Bu Eliezer ya, biar cepat nanti punya cucu ya, mau Pak Sukimto ya. Bahagia sekali, bahagia sekali. Nggak ada yang bisa terkatakan ya, karena itu tujuan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita punya anak dipercayakan Tuhan, dan juga kita harus punya mantu, punya cucu ya, supaya hidup kita ini benar-benar dilimpahkan dengan damai sejahtera sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Elia Esther. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bu Elia Esther menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Suaminya Pak Sukimto, juga Michael, dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Hari Sabtu dan Minggu kita akan libur. Kita akan kembali di hari Senin yang melayani Bapak Sutarjo dari Jogja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan doa siapa? Bu Poni ya? Doa siapa nanti Bukan, sekalian dicantumkan. bukan Pak ini, Siapa? Pak Setiadi. Oh, Pak Pak Setiadi. Silakan. Setiadi. Ya. Silakan Pak Chunlui. Mari kita berdoa syafaat. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan pada sore hari ini jelang petang atau petang hari menjelang malam Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya ada perubahan hidup, supaya kami Tuhan di dalam tahun-tahun yang kami sudah lalui, kami bisa mengevaluasi diri kami dan kami mengajak kepada pembaharuan ya Tuhan, yang ke arah yang terbaik, yang
terbaik kepadamu Tuhan, supaya kami bisa mengarahkan, bisa mengevaluasi hidup kami bisa mengarahkan hidup kepada yang lebih baik seperti diharapkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Elia Esther Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kau berikan kepada Ibu Elia Esther hikmat untuk lebih dapat lagi menggali firman Tuhan secara baik dan secara benar. Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat menerimanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati keluarganya, suaminya, istri, anak mantunya Tuhan. Anaknya Tuhan, memberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua kami yang hadir Tuhan, Ibu Messi, juga yang lain-lain yang hadir pada sore hari ini Tuhan, pada petang hari ini, Kau berkati Tuhan. Berkati Bapak Kobingguan di dalam menggembalakan FM ini Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami Tuhan, supaya pemerintah dan bangsa kami berada di dalam damai sejahtera. Supaya pemerintahan yang baru ini Tuhan bisa memajukan, bisa menggapai cita-cita yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu hidup makmur, hidup dalam keadilan sosial. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk para pemerintah kami Tuhan, supaya ada pertobatan Tuhan, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk semua yang hadir Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, anak mantu cucu kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Engkau berkati, iman kami kepadamu semakin teguh dan kami semakin mengenal Engkau dengan lebih sempurna lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami Tuhan, keluarga kami, pengiringan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya tahun 2025, Bapak Ibu anak mantu cucu, semuanya sehat, semua diberi kelimpahan, damai sejahtera, sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya di tahun 2025 Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak mantu cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, pelayanan kami, Bapak, Ibu, anak mantu cucu, semua menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang salah yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Fani Kumala untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Elia Esther atas firman Tuhannya, sangat menguatkan iman saya ya. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya sharing sedikit Bu pendapat saya. Emang Tuhan, saya mengucap syukur saya dipanggil Tuhan. Keluarga saya belum Kristen Bu. Saya doang saya mengucap syukur. Tuhan sudah memanggil saya meskipun saya dulu sampah Bu, orang sampah gimana sih? Ya kan penuh dosa apa-apa, Tuhan manggil saya kan di firman Tuhan kan, Tuhan memanggil orang yang berdosa kan supaya mereka bertobat. Saya mengucap syukur kemurahan Tuhan. Saya juga mengucap syukur kan kata Bu Eliezer, siapa yang merendahkan kita kan. Saya bisa melayani di FM sebagai pendoa, sebagai apa, bukan sharing. Saya mengucap syukur, itu panggilan khusus bahwa saya
saya mau belajar Tuhan, makasih talenta saya meskipun sini kan kebanyakan pendeta yang ada gelar-gelar, kalau saya tidak ada SD, SMP, SMA kan gelar saya. Saya mengucap syukur Tuhan mau panggil saya menjadi saluran berkat, menjadi saksi hidup Bu Eli. Saya mau nanya Bu Eli, ya kan? Boleh kan nanya Bu? Enggak, bagaimana cara tahun ini kan yang tadi kesaksian Foni kan, bagaimana cara hidup Foni menjadi kekudusan Bu kan, ya kan, kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan kan, bukan dengan barang fana kan. Tuhan memanggil Foni kan dengan darah yang kudus kan. Kita kan sebagai anaknya juga mau hidup kita kudus kan. Namanya manusia nggak gampang Bu. Saya aja mau ikut Tuhan, lu so suci lu,